Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope all of you are very well. Today we will learn English. Hello Ananda semuanya, apa kabarnya hari ini? Apa harapkan Ananda dalam keadaan sehat walafiat? Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan judul kata benda tunggal dan kata benda jamak. Sebelum kita lanjut membahas pembelajaran kita, Apa menghimbau dan meminta kepada semuanya untuk menekan tombol subscribe agar menjadi channel yang lebih bermanfaat untuk diri kita dan untuk teman-teman kita yang lainnya. Oke? By say Bismillahirrahmanirrahim, the process teaching and learning by online will be begin. If we discuss about singular and plural nouns, for the first we must know about definitions of singular and plural nouns. Ya. Jika kita mendiskusikan atau belajar mengenai kata benda tunggal dan kata benda jamak, pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari kata benda tunggal dan kata benda jamak. Okay, let me discuss one by one. For the first is singular noun. Singular noun means one noun. Kata benda tunggal artinya bendanya satu atau tunggal. The second, plural nouns. Plural nouns means more than one nouns. Kata benda jamak artinya bendanya lebih dari satu atau banyak. Okay? To make our knowledge more deep about the singular and plural nouns, let's discuss about the explanations of singular and plural nouns. Untuk membuat pengetahuan kita lebih mendalam, mari kita lihat penjelasan dari kata benda tunggal dan kata benda jamak. Okay? For plural form, the pattern is noun plus s or es. Many nouns end in s and many others end in es. If they end in s, x, ch, sh, okay? However, noun ends with a consonant plus y, the plural form ends in es. If a noun ends in f or v, change f to v and add es. Okay? Untuk kata benda jamak, rumusnya adalah kata benda ditambah dengan s atau is. Banyak kata benda yang berakhiran dengan s dan banyak juga kata benda yang lain berakhiran dengan is. Jika mereka berakhiran dengan s, x, ch, sh. Dengan demikian, kata benda yang berakhiran dengan sebuah konsonan dan diikuti oleh huruf y, maka kata benda jamaknya berbentuk berakhiran dengan is. Ya. Huruf y-nya diganti dengan i dan ditambah dengan is. Dan jika sebuah kata benda berakhiran dengan f atau v, maka huruf f tersebut kita ganti terlebih dahulu ke dalam bentuk v atau v dan kita tambahkan dengan is. Itu dia pengertiannya. Okay, to make more our understands about these explanations, let's see the nouns change table. Untuk menambah pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap keterangan tadi, mari kita lihat tabel perubahan kata benda yang berikut ini. Okay, for the first table, we have two form nouns.
They are singular and plural. Untuk tabel yang pertama, kita mempunyai dua bentuk. Yang pertama, sisi sebelah kirinya tabel untuk kata benda tunggal, dan sisi sebelah kanan untuk kata jamak, kata benda jamak. Okay. For singular, we see there is cup. And for plural, cup change to cups. Yeah. Stove in singular, stoves in plural. Bus in singular, buses in plural. Match in singular, matches in plural. Oke, lihat cup. Nah, dalam kata benda tunggalnya cup. Dalam kata benda jamaknya, untuk menyatakan benda itu lebih dari satu, maka cup tadi berakhiran dengan huruf P, kita tambahkan dengan S. Dia menjadi cups. Cups. Oke. Stove. Dalam bentuk tunggalnya, stoves. Dalam bentuk jamaknya, bus. Dalam bentuk tunggalnya, buses. Dalam bentuk jamaknya. Match. Dalam bentuk tunggal, matches. Dalam bentuk plural. Okay. For the next, for the table number 2, okay, we see the table number 2. Especially for table number 2 is a change of the plural nouns by N, Y. Okay. Untuk tabel nomor 2 ini, ya, merupakan kata benda yang berakhiran dengan huruf Y dan F. Let's we see. Baby in singular, babies in plural. Theory in singular, theories in plural. Live in singular, lives in plural. Life in singular, lives in plural. Ya. Oke, mari kita lihat. Baby dalam kata benda tunggalnya berakhiran dengan huruf Y, ya. Baby. Untuk menyatakan bendanya itu jamak, baby yang berakhiran dengan huruf Y itu diganti ke dalam bentuk huruf I dan diberi akhiran IS. Nah, Anda bisa lihat pada tabel kita yang pluralnya. Baby menjadi babies. Y dirubah menjadi I dan ditambahkan IS. Menjadi babies. Teori. Teori dalam kata benda tunggalnya, theories menjadi dalam kata jamaknya, kata benda jamaknya. Teori berakhiran dengan huruf Y dalam kata benda tunggal, dan untuk menyatakan jamaknya, huruf Y diganti atau dirubah menjadi huruf I dan ditambahkan dengan IS. Menjadi theories. Oke. Live dalam kata benda tunggalnya, untuk menyatakan jamaknya atau plural, maka F diganti dengan V, ya. Tahu dalam bahasa Indonesia disebut dengan V Victor, ya. Live, F diganti dengan P ditambahkan dengan IS menjadi lives. Lives. Oke. Berikutnya life.
dalam bentuk kata tunggalnya. Untuk menyatakan jamaknya atau pluralnya, ya, F kita ganti dengan V. Kemudian kita tambahkan dengan IS. Life dalam tunggal, maka lives dalam jamaknya. Okay? For the next, for the table number 3 is about irregular plural nouns. Kata benda jamak yang tak beraturan. Kata benda jamak yang tak beraturan. Let's we see the third table. In the third table, we have two forms, singular and plural. Okay? Dalam tabel yang ketiga, kita mempunyai dua bentuk, yaitu kolom bendanya tunggal dan kolom bendanya jamak. Khusus untuk tabel yang ketiga ini menerangkan tentang kata benda jamak yang tak beraturan. Oke, child, anak, ya, dalam benda tunggalnya, child. Untuk menyebutkan jamaknya, anaknya itu lebih dari satu, maka menjadi children, anak-anak. Okay? Man, singular, ya. Man dalam bentuk tunggalnya, man dalam bentuk jamaknya. Man artinya laki-laki. Kalau laki-lakinya itu lebih dari satu, untuk mengatakan jamaknya menjadi man. A berubah menjadi E. Oke? Woman in singular form and woman in plural form. Perempuannya, woman dalam bentuk tunggalnya, woman dalam bentuk jamaknya. A berubah menjadi E. Mouse in singular form, mice in plural form. Oke. Tikus, ya, mouse artinya tikus. Kalau tikusnya satu, kita sebut dengan mouse. Kalau tikusnya lebih dari satu, kita sebut dengan mice. This about the irregular plural nouns. Ini bentuk tampilan kata benda jamak yang tak beraturan. Okay, for the next, let me see the example. Okay, for the example, let me read the instruction of the dialogue. Read the following dialogues. Baca dialog di bawah ini. Okay. For the dialogue happened between Randy and Cindy. Okay. Let's reread the dialogue to make we understand what the dialogue is about. Okay. Untuk membuat kita tahu tentang apa dialognya, mari kita bahas. Wow, a new backpack. Yeah, the old one is torn. So, now you only have one backpack? I do. What about you? How many backpacks do you have? I have 2 backpacks. By the way, what do you have in your backpack? I have 4 notebooks, 3 textbooks, 2 dictionaries, a pencil case, calculator, and lunch box. Okay, let me change from the English into Indonesia. Wow, a new backpack. Wow, sebuah tas ransel yang baru. Yeah, the old one is torn. Yang lama sudah rusak. So,
Now you only have one backpack. Jadi, sekarang kamu hanya mempunyai satu tas ransel. I do. What about you? How many backpack do you have? Ya. Bagaimana dengan kamu? Berapa banyak tas ransel yang kamu punya? I have 2 backpacks. By the way, what do you have in your backpack? Saya mempunyai 2 tas ransel. Ngomong-ngomong, apa yang ada di dalam tas ransel kamu? I have 4 notebooks, 3 textbooks, 2 dictionaries, a pencil case, calculator, and lunch box. Saya mempunyai 4 laptop, 3 buku catatan, 2 kamus, 1 kotak pensil, 1 kalkulator, dan 1 kotak makan siang. Oke. Inilah cerita tentang dialog tersebut. Oke. For next, answer the questions. Jawab pertanyaan. You can answer the questions based on the text. Kamu bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang tadi. Okay? Let's try to answer the question. For the first question, what type of noun shown by the words in blue? Pertanyaan pertama, ya. Apa jenis kata benda yang ditunjukkan pada kata yang berwarna biru? Oke, kita lihat kata yang berwarna biru. For the words in blue, there are backpack, a pencil case, calculator, and lunch box. Ya. Untuk kata yang berwarna biru itu ada tas ransel, backpack, ada a pencil case, kotak pensil, calculator, kalkulator, and lunch box, kotak makan siang. Oke. Nah, kata yang berwarna biru itu menunjukkan kata benda yang bagaimana? Itu pertanyaan nomor 1. Jawabannya adalah singular noun. Kata benda tunggal. Singular nouns. Okay? For question number 2, how many notebook does Cindy have? Berapa banyak laptop yang dipunyai oleh Cindy? Okay. You can find the answer in the dialogue. Let's see the Cindy's dialogue. The Cindy's dialogue say that I have 4 notebooks, 3 textbooks, 2 dictionaries, a pencil case, calculator, and lunch box. Ya. Saya mempunyai 4 notebooks. So, for question number 2, the answer is 4 notebooks. Okay. 4 laptop. Yeah. How many notebooks does Cindy have? Cindy have 4 notebooks. Berapa banyak laptop yang dipunyai oleh Cindy? Cindy mempunyai 4 laptop. Question number 3. How many backpack does Randy have? How many backpack does Randy have? Berapa banyak tas ransel yang dipunyai oleh Randy? Okay?
To make answer question number 3, let's see the Randy dialogue. Okay. Randy say in the dialogue, I have 2 backpacks. So the answer, Randy have 2 backpacks. Okay. Berapa banyak tas ransel yang dipunyai oleh Randy? Randy mempunyai 2 tas ransel. Okay. For the next, let's see the question number 4. What does Cindy have in her backpack? Apa yang dimiliki Cindy di dalam tas ranselnya? Okay. For answer the question number 4, let's we see again about Cindy's dialogue. Let's see at the end of the dialogue. I have 4 notebooks, 3 textbooks, 2 dictionaries, a pencil case, calculator, and lunch box. Okay. So, the answer for question number 4 is 4 notebooks, 3 textbooks, 2 dictionaries, a pencil case, calculator, and lunch box. Okay. This is the answer the question number 4. Ya, untuk pertanyaan nomor 4, what does Cindy have in her backpack? Apa yang dipunyai Cindy di dalam tas ranselnya? Cindy have 4 notebooks, 4 laptop, 3 textbooks, 3 buku catatan, 2 dictionaries, 2 kamus, a pencil case, sebuah kotak pensil, calculator, and lunch box, dan kotak makan siang. Itu yang dipunyai oleh Cindy dalam tas ranselnya, ya. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Okay? Let's see the last one question. For the question number 5, what type of noun sounds by the words in red? Apa jenis kata benda yang ditunjukkan oleh kata yang berwarna merah? Nah, itu dia pertanyaan nomor 5. Coba lihat. For the words in red, there are backpacks, 4 notebooks, textbooks, dictionaries. Oke. Setiap kata benda yang berakhiran dengan S dan IS sudah pasti, ya, kata benda tersebut menyatakan bendanya lebih dari 1 atau jamak, ya. Itu ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri benda jamak atau benda lebih dari 1, setiap di belakang kata benda tersebut selalu ditambahkan dengan S atau IS. Nah, lihat, backpacks, notebooks, books, dictionaries. So, the answer for question number 5 is, what type of noun sounds by the words in red? The answer is plural nouns. Jawabannya kata benda jamak, ya. Apa jenis kata benda yang ditunjukkan oleh kata yang berwarna merah? The answer plural nouns. Kata benda jamak. Okay? At the end, as a closing, thank you very much for your attention to learn by online. Always keep your spirit and don't forget to pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? At the end, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.